Baik, halo rekan-rekan semuanya. Video ini saya buat terkait dengan penjelasan terkait final project untuk mata kuliah Artificial Intelligence Marketing. Pertemuan pertemuan hari ini saya gunakan untuk menjelaskan detail terkait dengan final project sebagai salah satu pelengkap dari rangkaian perkuliahan mata kuliah ini. Kita secara konsep SKS kita ada praktikum ya. Jadi untuk final project ini sebagai pelengkap dan sebagai wujud dari kegiatan praktikum yang materi-materinya kita ambil dari apa yang sudah kita diskusikan. Nah, untuk final project ini sifatnya individu dan ini nanti dikumpulkan secara deadline wajib ya, deadline wajibnya selama 2 minggu. Sebentar, ini muka saya malah menghalangi ya. Saya geser dulu. Oke, saya hilangkan saja dulu ya. Oke, oke. Terkait dengan proyek akhir ini, saya jelaskan melalui beberapa slide yang ada di tampilan ya. Untuk proyek akhirnya saya beri nama Meta Ads Customization, yang mana detail-detail apa yang harus dikerjakan. Yang pertama terkait dengan otomatisasi Facebook page atau halaman Facebook yang diotomatisasi apa. Nanti ada banyak opsi, yang paling enggak minimal sekali itu adalah bagian terkait dengan messenger atau terkait dengan respon pesan ya yang diotomatisasi. Yang kedua terkait dengan custom iklan melalui Meta Ads atau platform di bawah Meta Group. Ada Facebook, ada Instagram, dan ada WhatsApp ya. Meliputi apa customnya? Yaitu meliputi setting iklan itu sendiri atau setting ads, terkait dengan setting target marketnya, nanti setting terkait dengan tujuan iklannya, dan lain sebagainya. Nanti kita jelaskan. Dan yang ketiga yaitu terkait dengan data analisis atau pembacaan data dari hasil iklan yang sudah kita pasang. Contohnya apa? Terkait dengan paid per click. Jadi kalau kita pasang iklan melalui Meta Ads ini, iklan yang kita sudah pasang itu kan nanti akan dilihat oleh target market kita. Nah, dari target market itu kita akan mendapatkan data. Siapa saja yang sudah melihat, dari daerah mana, berapa lama orang itu melihat, dan lain sebagainya. Nah, pada intinya proyek akhir ini saya akan melihat kemampuan dan pengetahuan dari kalian semua terkait dengan 3 hal utama ini. Dan ini sebenarnya mendukung dari konsep-konsep yang sudah kita bahas dalam beberapa pertemuan, baik terkait dengan engagement, terkait dengan customer value, customer lifetime value ya. Lalu kemarin kita juga sudah membahas terkait dengan bagaimana kita memprediksi produk-produk atau behavior konsumen di masa depan. Terkait dengan aturannya, term and condition-nya untuk proyek akhir ini, yang pertama yaitu proyek bersifat individu atau masing-masing mahasiswa, alias bukan kelompok ya. Jadi mahasiswa nanti silahkan mengerjakan tugas akhir ini masing-masing, walaupun pengerjaannya boleh secara bergerombol ya mengerjakannya, tapi pengumpulannya secara individu. Pengerjaannya saya beri waktu 2 minggu, dan itu tepat saat nanti waktu perkuliahan untuk mata kuliah ini selesai. Jadi kita kan sudah masuk di masa-masa akhir ya, sudah masuk di minggu tenang. Dan menurut edaran maksimal tanggal 16 Desember itu sudah selesai semua perkuliahannya. Jadi waktu pengerjaan saya buat 2 minggu,
cepat juga tidak, lama juga tidak. Jadi menurut saya itu sangat cukup jika nanti dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Deadline-nya Minggu 18 Desember 23.59 alias Minggu malam, tidak lewat ke hari Senin. Pengumpulannya menggunakan Bismart seperti biasa. Mekanisme pengumpulannya seperti apa? Nanti saya tuliskan lebih lanjut di Bismart. Karena tugas ini bukan tugas mengetik, tugas ini bukan tugas melukis, bukan tugas mengarang, tapi ini adalah praktik, praktik individu, yang mana mekanisme pengumpulan tugas untuk masing-masing nanti akan saya atur kemudian mendekati waktu deadline yang sudah ditentukan. Dan yang paling penting, proyek akhir ini sifatnya wajib sebagai syarat utama untuk mahasiswa bisa ikut ujian akhir semester. Jadi kalau mahasiswa tidak mengerjakan atau lewat dari waktu yang sudah ditentukan dengan alasan apapun saat tidak mengerjakan, maka tidak boleh mengikuti ujian akhir semester. Oke. Secara penugasan, tugas ini saya anggap tidak berat, tapi juga tidak ringan. Jadi secara progres, secara tingkat kesulitan ini berada di area middle ya, di tengah-tengah. Karena ini berkaitan dengan skill juga, pemahaman juga, logika juga dipakai. Jadi kita bisa mempraktekkan berbagai hal apa yang sudah kita diskusikan, dan juga kalian bisa menggabungkan dengan berbagai hal di luar apa yang sudah kita diskusikan. Misalkan kalian searching sendiri atau browsing sendiri terkait dengan cara penggunaan atau cara tutorial atau ada panduan lain, silahkan. Atau saling bertukar pikiran dengan teman-teman yang sudah ahli atau teman-teman yang sudah mempunyai pengalaman, saya tidak ada masalah. Yang pasti kalian harus mengerjakan. Syarat utama, nah syarat utama dari pengerjaan tugas ini kalian harus memiliki Facebook. Nah, bagi yang sudah punya Facebook dan sudah tidak aktif, nah nanti silahkan bisa diaktifkan lagi, diingat-ingat password dan emailnya, ataupun boleh membuat ulang dari awal. Cara membuatnya saya rasa teman-teman sudah paham, ataupun bisa mencari banyak referensi dari YouTube ya, misalkan dari panduan-panduan yang ada, ataupun dari teman-teman yang sudah ahli dalam cara penggunaan berbagai platform. Silahkan bisa dipraktikkan ya. Ini praktek paling gampang membuat Facebook. Nah, oke. Sebentar, ini pengennya Kak wajahnya muncul, tapi kok menghalangi. Oke, berikutnya setelah membuka laman Facebook seperti ini, kalau yang belum belum apa namanya, belum memiliki akun, silahkan membuat karena ini gratis. Nah, jadi tidak perlu membayar, silahkan mendaftar, ikuti prosedurnya sampai halaman Facebooknya jadi ya. Nah, ketika halaman Facebooknya sudah jadi, langkah pertama ataupun Facebooknya yang sudah punya ya, bagi yang sudah punya Facebook ataupun yang baru pertama kali membuat Facebook, berikutnya adalah kalian harus membuat page atau bahasa Indonesianya adalah halaman. Settingan Facebook saya ini kebetulan saya setting bahasa Inggris ya, jadi bahasanya masih menggunakan page ya. Nanti silahkan disesuaikan. Nah, seperti ini tampilan awalnya ya. Nah, yang saya amati bagi pengguna lama, pengguna Facebook lama, ada kemungkinan tampilannya itu berbeda seperti yang tertampil di video ini ya. Saya mempunyai beberapa akun Facebook, yang mana Facebook yang sering saya gunakan itu malah tampilannya tampilan klasik atau tampilan lama. Sedangkan Facebook yang jarang saya gunakan
itu ketika saya buka itu malah sudah menggunakan tampilan baru karena memang saya tidak custom. Nah, nanti silahkan disesuaikan. Yang intinya adalah ketika sudah punya Facebook, silahkan membuat page baru atau halaman baru. Gunanya untuk apa? Page ini akan kita gunakan untuk nanti memasang iklan. Nah, ini saya contohkan, saya membuat page baru ya, membuat page baru. Untuk page-nya ini boleh asal-asalan, maksudnya asal-asalan ini adalah hanya untuk pengerjaan tugas ini saja, ataupun memang misalkan ada yang mau serius, ingin dilanjutkan nanti setelah tugas ini selesai, dipersilahkan. Atau nanti setelah tugas selesai, setelah mata kuliahnya rampung, kita tetap diskusi untuk hal ini. Saya sangat senang sekali ya, karena ini nanti sedikit banyak ini juga bisa menjelaskan konsep-konsep kita menggunakan iklan di platform-platform digital. Oke, ini terkait dengan pembuatan page ya. Silahkan nanti dibuat seperti ini. Ini contoh yang saya praktekkan ya. Saya membuat page baru di ini ya. Ini ada create page ya. Saya isikan page-nya namanya mau apa. Ketika kalian ingin benar-benar menggunakan page ini untuk berbisnis atau mencoba bisnis ya, nanti silahkan langsung dibuat namanya yang sekiranya sesuai ya, namanya yang keren misalkan, atau benar-benar dipikirkan. Lalu ini diisikan company-nya ini terkait dengan apa? Apakah terkait dengan produk clothing atau produk makanan misalkan atau jasa dan lain sebagainya silahkan. Lalu untuk keterangannya ini silahkan diisikan. Ini karena saya hanya memberi contoh, jadi saya yang penting terisi ya. Setelah ini saya isi, ini saya create page ya. Ini tampilan previewnya. Nah, setelah saya sudah create page atau membuat halaman, ini tampilan paling awal dari apa namanya halaman yang saya buat pertama kali. Belum ada bagian cover atasnya ya, nanti silakan dilengkapi. Belum ada postingan, belum ada detail-detail lain, belum ada profil picture, silahkan dilengkapi. Nah ini, bentar, saya menghilang dulu. Nah ini tampilan eh, detailnya ini perlu dilengkapi ya, karena semakin detail itu semakin mudah mesin pencari untuk mengindeks. Nah ini jangan lupa konsep dari akun halaman atau page di Facebook itu adalah pengelolaan mandiri. Dalam artian page itu berada di halaman sendiri di samping akun Facebook kita yang sudah kita buat. Nah, di sini ada dua akun ya. Ini akun page yang ini, lalu yang di pojok kanan ini adalah akun Facebook kita. Yang mana kalau kita mau berganti atau kita mau login masuk ke akun Facebook pribadi, ini kita tinggal pencet yang bagian switch now ini ya. Nah, seperti ini. Misalkan kita akan mengedit halaman store ini, silahkan pilih switch now. Lalu setelah kita pilih switch now, nanti akan masuk di bagian ini ya, pengeditan atau dashboard untuk bisa mengotak-atik isi dari halaman itu. Nah, ini ditunjukkan di bagian kiri bawah ini ya. Ada tulisan you now act as XYZ Store atau nama page-nya on Facebook. Jadi saya saat ini sedang berada di halaman untuk bisa edit dari halaman page ini. Nah, setelah masuk di sini, saya eh, bisa untuk mulai membuat tugas pertama tadi ya. Saya akan membuat otomatisasi pembalasan pesan atau membalas pesan secara otomatis untuk di page. Sebentar, saya back dulu. Ini tadi dipencetnya di bagian ini ya. Tadi saya masuk ke
ini switch now nanti saya masuk ke bagian dashboard. Setelah masuk di dashboard, saya pencet manage ini ya di bagian kanan ini, manage. Lalu setelah saya pencet manage, itu nanti akan masuk halaman seperti ini, tampilan seperti ini. Ada di kiri atas ada tulisan profesional dashboard. Nah, ini silahkan nanti dicoba satu-satu, mulai dari home ini untuk apa, your page ini untuk apa, post untuk apa, audience untuk apa, add center ini untuk apa, sampai ke bawah. Dicoba satu-satu nggak ada masalah. Semakin kalian penasaran itu semakin bagus. Dicoba-coba ini tidak eh, menghasilkan biaya apapun ya, alias gratis. Kalian coba-coba sendiri. Tidak akan rusak ya, tidak akan rusak selama memang tidak dirusak. Nah, untuk pengerjaan tugas yang pertama terkait dengan otomatisasi tadi ya, itu silahkan klik bagian ini ya, message setting. Jika Facebooknya disetting dalam bahasa Indonesia, ya disesuaikan. Apakah terkait dengan pengaturan pesan bahasanya? Silahkan disesuaikan ya. Message setting. Nah, ini kan ada keterangannya. Ketika kursor saya arahkan ke bagian message setting, yang hitam-hitamnya muncul. Ini manage your automated responses and other messaging preference. Ini diklik saja. Lalu nanti akan muncul halaman seperti ini. Ada instant reply, frequency, ask question, away message, identify, unanswered message, custom keyword, dan ada banyak lagi sebenarnya. Ini nanti silahkan semuanya dicoba dan dipraktekkan. Nanti sebagai gambaran ya, sebagai gambaran penilaian, nanti akan saya cek untuk setiap page yang kalian buat, itu apakah berhasil atau tidak ketika saya mengirimkan pesan ke page kalian. Misalkan kalian nanti mengumpulkan satu link yang mengarah ke page Facebook yang sudah kalian buat. Lalu akan saya cek, apakah ketika saya mengirim pesan di kolom message eh, page kalian, apakah akan ada respon langsung atau instant reply atau tidak. Dan akan saya coba untuk menanyakan suatu hal, apakah akan ada jawabannya atau tidak. Nah, itu nanti akan saya cek sebagai gambaran penilaiannya seperti itu. Ini juga ada contoh page dari bisnis yang sudah saya jalankan ya. Nah, ini tampilan yang kebetulan untuk apa namanya page yang sudah saya kelola sejak dulu, ini bahasa Indonesia ya. Untuk yang bahasa Indonesia ini eh, pengaturan tadi, otomatisasi tadi masuk di fitur Messenger ini ya, yang bahasa Indonesia nomor 4 ini. Ada beranda, kabar beranda, kelola toko, dan fitur Messenger. Tapi tampilan ini memang tampilan klasik yang saya bilang tadi ya. Tampilan page seperti ini adalah tampilan klasik. Jadi bagi teman-teman yang mengakses Facebooknya, mungkin tampilannya berbeda dari apa yang kalian lihat di video ini, tidak perlu panik ya yang pasti, karena mungkin ada perbedaan settingan saja. Kalau yang ditampilkan ini, yang page bisnis yang saya kelola ini memang saya custom untuk tampilan secara klasik seperti itu. Tapi untuk yang saya contohkan tadi, yang membuat page dari baru, itu tampilan yang default alias belum ada perubahan apa-apa. Ini contoh. Nah, jika menggunakan tampilan klasik, ketika saya sudah klik fitur Messenger, nanti saya lalu tinggal memilih untuk bagian yang ini, yang bagian tengah ya, di bagian siapkan sekarang, nah, yang bagian tengah. Semoga bisa terlihat ya. Yang bagian daftar hal yang perlu diperhatikan, siapkan pembuka percakapan, lalu saya klik siapkan sekarang. Nanti akan muncul kurang lebih sama. Tampilannya seperti ini. Ada siapkan otomatisasi, kelola kotak masuk, balas pesan, balas komentar, dan lain sebagainya. Intinya yang saya inginkan adalah ketika saya mengakses page atau halaman yang rekan-rekan buat, saya akan mencoba
seolah-olah kalian itu menawarkan produk atau jasa dan saya adalah calon konsumen, saya akan mencoba berkomunikasi dengan page yang kalian buat. Apakah page kalian itu responsif, responsif secara otomatis? Apakah ketika saya mencoba menggali ketertarikan saya dengan produk yang kalian tawarkan, apakah nanti akan ada tanggapan menarik? Saya ingin seolah-olah menjadi customer real ya, dan kalian adalah seorang pemilik bisnis yang menggunakan platform digital untuk menanggapi atau untuk menjangkau target-target konsumen potensial. Nah, ketika saya sudah masuk ke bagian otomatisasi, sekali lagi saya sampaikan disclaimer-nya, tampilan bisa berbeda ya. Tampilan bisa berbeda, tapi pada intinya fungsi untuk membuat otomatisasi kurang lebih sama. Jadi kalau ada tampilan berbeda yang kalian lihat dengan apa yang kalian temui di akun Facebook kalian masing-masing, tidak perlu panik. Yang pasti fungsinya sama, kurang lebih sama. Cari bagian otomatisasi. Nah, di sini saya sedikit memberi gambaran untuk saya bisa men-setting tiap-tiap fungsi otomatisasi di page. Setelah saya masuk di bagian ini tadi ya, siapkan otomatisasi ini. Nanti akan ada banyak pilihan apa saja yang mau diotomatisasi. Yang pertama terkait dengan ini ya, ada balasan pesan, ada pertanyaan umum atau pertanyaan yang sering ditanyakan, FAQ ya. Lalu ada pesan tidak di tempat, ini fungsinya adalah untuk memberi gambaran, memberi info bahwa mungkin kita sedang tidak di tempat ataupun mungkin toko sedang off karena di luar jam kerja misalkan, itu kan bisa kita buat pengumuman. Bisa juga ketika halaman kita atau page kita itu di share oleh seseorang kepada temennya, bisa kita setting orang yang nge-share tadi kita berikan ucapan terima kasih. Bisa juga kita setting otomatisasi kepada orang yang menjanjikan untuk kita callback atau orang menjanjikan untuk kita reminder pertemuannya atau pengingat pesan, itu kita bisa setting melalui hal ini otomatisasi. Jadi silakan nanti dicoba. Nah, ini sedikit gambaran ya bagian settingannya. Ini terkait dengan tanggapi pesan pertama yang dikirimkan seseorang kepada Anda di Messenger atau di Instagram. Nah, untuk bagian ini digunakan untuk membuat tanggapan atau respon instan bagi chat atau pesan yang masuk, baik ke Messenger, Facebook, Facebook chat, ataupun di Instagram. Ini bisa disetting ya, bisa disetting apakah pesan otomatis ini hanya untuk Instagram atau untuk Facebook chat. Tinggal kita centang saja di bagian saluran ini, di mana Anda ingin menggunakan otomatisasi ini. Nah, kalau di checklist semua, di Messenger Facebook dan di chat Instagram, maka ketika ada orang yang mengirimkan pesan, baik di di page Facebook kita ataupun di chat Instagram kita, maka nanti chat itu akan langsung dibalas secara otomatis oleh sistem atau oleh mesin ini ya. Nah, di sini ada contoh tampilan pesannya ya. Halo Kak Hafiz, terima kasih sudah menghubungi Bu Iyups Kreatif. Nah, di sini ada kolom eh, setelah kata Kak ya. Setelah kata Kak ini adalah saya otomatisasi. Maaf, saya personalisasi. Saya personalisasi maksudnya apa? Jadi ketika yang chat saya itu namanya Budi, nama akun Facebooknya Budi atau nama akun Instagramnya berawalan nama Budi, maka pesan balasannya itu akan sesuai dengan siapa yang mengirim chat. Nah, ini kenapa bisa seperti ini? Jadi kita sudah sediakan fasilitas untuk mempersonalisasikan pesan. Jadi ketika tulisan di dalam kolom pesan ini kan kita susun sendiri ya.
kata-katanya tidak template seperti ini. Boleh kalian menggunakan kata lain, misalkan bahasa Arab ataupun bahasa Inggris boleh ya. Nah, itu bisa kita sisipkan berbagai fungsi personalisasi. Kita bisa klik simbol bagian ini ya, seperti segi empat ini di samping logo stiker ini, diklik saja, lalu nanti tempatkan di manapun sesuai kalian inginkan dengan mengeklik kursornya, lalu klik personalisasikan seperti itu. Nah, nanti akan ada preview ya, akan ada preview tampilannya seperti apa di bagian kanan. Di bagian kanan itu gambaran terkait dengan pesan yang sudah kita setting. Ketika ada yang chat ke kita, maka nanti balasannya akan seperti yang kita tulis. Nah, seperti ini. Lalu berikutnya ada kita men-setting untuk FAQ, F frequency ask frequently ask question ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan. Ini ada contoh nih, contoh. Ada nomor WhatsApp yang bisa dihubungi, atau berapa lama proses pemesanan, atau tersedia bentuk apa saja, lokasi di mana, daerah mana, dan lain sebagainya. Kita bisa setting pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya itu banyak kemungkinan ditanyakan. Dan kita sekaligus memberikan jawaban. Misalkan ada orang yang menggunakan fitur FAQ di page kita, maka dengan dia mengeklik pertanyaan yang sudah kita sediakan, jawabannya akan langsung muncul seperti itu. Itu akan mereduksi atau mengurangi hal-hal yang kemungkinan ditanyakan oleh konsumen, sehingga kita bisa fokus apakah konsumen ini memang konsumen potensial atau bukan. Berikutnya terkait dengan misalkan ini ya, kita kan kalau mengelola sebuah usaha itu pada umumnya ada jam kerjanya ya. Karena kita manusia, kita bukan robot. Kita ada jam kerja, misalkan kalau hari Senin sampai Jumat jam kerja normal, Sabtu setengah hari, Minggu harusnya libur misalkan. Nah, kalaupun kita mau setting seperti itu, selama jam kerjanya kita tutup, itu kita bisa digantikan dengan adanya sistem chatbot ini ya. Jadi misalkan ada orang chat tengah malam jam 1, karena mungkin orang itu baru browsing-browsing Instagram dan baru ketemu akun kita. Nah, ketika dia memang langsung pengen chat ke kita dan kemungkinan besar adminnya sedang off ataupun kita sendiri sedang tidak berada di depan platform untuk membalas, kita bisa setting ya reply atau respon ketika ada orang yang menghubungi kita di luar jam yang sudah kita tentukan. Harapannya agar apa? Seolah-olah setiap saat itu ada orang yang standby menanggapi pertanyaan atau menanggapi konsumen-konsumen baru. Sehingga nanti ketika kita memberikan jawaban, misalkan ada orang chat jam 2 pagi karena mungkin sambil nonton bola sambil browsing misalkan. Lalu nanya, apakah produk ini tersedia? Nah, kita bisa langsung memberikan jawaban. Produk ini tersedia, silahkan dipesan. Itu kan juga sering kita lihat ya kalau kita menggunakan marketplace ya, ataupun menggunakan berbagai platform-platform digital yang lain. Kita bisa menggunakan atau mencoba dengan fasilitas ini. Nah, ini yang saya bilang sebelumnya, ketika ada orang yang merekomendasikan page kita, share halaman page kita melalui halaman profil dia dan dilihat oleh orang lain, apalagi yang nge-share halaman kita itu adalah public figure misalkan, kita bisa memberikan ucapan terima kasih, memberikan semacam apa ya, respon bahwa terima kasih sudah menyebarkan berita baik, misalkan sudah share profil kami dan lain bla bla bla. Ataupun kalau perlu kita berikan reward ya, terima kasih karena sudah ikut menyebarkan page kami, akan kami berikan potongan 5% misalkan. Nah, itu bisa dengan menggunakan fitur ini ya. Jadi halaman yang direkomendasikan ketika ada orang yang ikut share itu
dan ada pesan otomatis yang terkirim ke orang tersebut. Nah, ini untuk terkait dengan pengingat janji. Misalkan ada orang yang meminta kita untuk nanti ya kalau ada promo diskon 10% atau promo akhir bulan, tolong saya diingatkan. Nah, itu bisa kita membuat fitur ini, reminder. Kita setting setiap tanggal 25, 26, 27, 28, 29, 30 kita berikan promo. Lalu kita setting untuk memberitahukan ke orang-orang tertentu. Atau kita kita juga mengappointment diri kita sendiri. Misalkan, oh di hari ini saya harus follow up ke orang tersebut. Nah, itu bisa kita menggunakan fitur bagian ini ya. Seperti itu. Nah, ini contoh, ini fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan, baik di tampilan lama ataupun di tampilan baru. Pada intinya sama ya, ada bagian instant reply, ada frequently asked question, away missing ini misalkan ya ini di luar jam kerja, ini bisa kita gunakan. Silakan nanti dieksplor. Bentar. Nah ini ya, kita untuk mencoba fitur baru, mencoba menu-menu yang lain, ini kita bisa arahkan ke bagian kiri ya. Bagian kiri ini ada banyak ya, ada home, ada notification, ada inbox. Nah, kita bisa mencoba fitur planner. Fitur planner ini adalah kita bisa membuat postingan yang sudah kita jadwalkan sebelumnya. Nah, seperti ini ya, planner ya. Misalkan kita sudah mengkonsep setiap hari Senin itu postingan di page kita itu terkait dengan tips and trick, misalkan nanti hari Selasa terkait dengan fakta-fakta yang terjadi di dunia, dan hari Rabu terkait hiburan, hari Kamis jualannya, hari Jumat itu terkait dengan posting review dari konsumen, hari Sabtu Minggu terkait hiburan, itu kan bisa kita setting ya. Dan mayoritas saat ini berbagai agensi untuk postingan platform-platform media sosial itu sudah menggunakan fitur planner seperti ini. Daripada kita secara apa namanya, secara mendadak kita harus posting apa ya saat ini ya. Padahal salah satu algoritma yang dilihat oleh platform-platform media sosial adalah terkait dengan konsistensi ya. Jadi misalkan kalian mengelola media sosial dan secara frekuensi postingnya itu tidak teratur, itu akan susah untuk bisa diindeks. Akan lebih mudah diindeks ketika kita secara teratur membuat konten, walaupun konten itu eh, secara kualitas mungkin tidak ini ya, tidak sama bagusnya, tapi itu akan tetap terhitung sebagai konsistensi. Nah, ini kita bisa manfaatkan fitur planner ini ya. Ini juga bisa kalian explore. Apalagi kalian benar-benar ingin terjun ke bagian digital marketing seperti ini. Ini bisa kita manfaatkan. Nah, berikutnya kita akan masuk ke bagian iklan, setting iklan. Ini di bagian mana untuk setting iklan? Nah, dari bagian sini tadi, yang saya balik ke bagian planner tadi ya, ini kalian pilih yang all tools. Di bawahnya ya, ada ads, ada insight, dan ada all tool. All tools-nya diklik. Nanti akan muncul seperti ini. Bentar, saya menghilang dulu. Nah, akan ada tampilan yang lebih banyak tools yang bisa kita manfaatkan. Ada business feed, ada info planner seperti yang tadi ya. Untuk bagian advertise atau iklan, ada ads manager, audience dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke bagian ads manager. Nah, itu diklik saja ads manager. Nanti jika teman-teman baru pertama kali mengakses ads manager di Facebook kalian, nanti akan ada tampilan seperti ini. Dan ini harus kita accept ya, harus kita setujui. Silahkan dibaca dulu term and condition-nya apa, larangan-larangannya apa, silahkan di accept. I accept ya. Setelah di accept akan muncul tampilan awal sekali seperti ini.
Ini adalah dashboard yang bisa digunakan untuk kita memasang iklan di Meta Ads Group ya, bisa di Facebook, terkoneksi ke Instagram dan juga di WhatsApp. Nah, sebelum kita memasang iklan, kalau saya sarankan kita setting dulu untuk pembayarannya. Nah, yang perlu dipahami di sini, iklan itu akan berjalan ketika kita ada deposit dana. Nah, saya tidak membatasi dananya berapa, tapi di sini saya ingin membuat eh, praktek ini bisa berjalan, bisa kalian rasakan, bisa kalian lihat dampaknya apa, dan kita membutuhkan data untuk bisa kita analisis. Maka dari itu, eh, saya minta paling enggak dalam 2 minggu itu ada 1 hari yang kalian beneran pasang iklan, beneran kalian posting iklan. Budgetnya berapa, Pak? Budgetnya sebenarnya tidak banyak. Facebook atau Meta Ads ini itu minimal itu masih boleh iklan sebanyak 15.000 dalam 1 hari budgetnya. Kalian boleh dalam rentang waktu dari hari ini sampai 2 minggu ke depan itu hanya 1 hari saja untuk iklan benerannya. Jadi kalian hanya mengeluarkan 15.000, saya tidak ada masalah. Yang pasti saya hanya ingin membutuhkan data hasil kalian iklan itu menghasilkan sebuah data yang bisa dianalisis. Jadi tugas proyek akhir ini memang pada akhirnya membutuhkan dana ya. Dananya berapa Pak? Ya paling minim 15.000. Itu saja. 15.000 saya rasa bukan nominal yang terlalu besar ya. 15.000 dan pembayarannya menggunakan apa? Menggunakan OVO atau GoPay. Dan saya yakin ini bukan suatu hal yang susah jika dibandingkan kalian harus menggunakan kartu kredit ataupun PayPal. Nah, caranya gimana? Kalau kita mau mengurus pembayaran, tadi tampilan pertama kita akan disuguhi bagian seperti ini. Bagian kiri bawah ada tombol Add Payment Method. Ini diklik saja. Nah, akan ada tampilan seperti ini, Add Payment Information. Ada banyak pilihan sebenarnya. Kalau zaman awal-awal saya dulu, pilihannya hanya satu, hanya menggunakan kartu kredit. Belum bisa menggunakan kartu debit, apalagi menggunakan GoPay dan OVO. Tapi saat ini bahkan transfer bank sudah bisa. Transfer BNI Mandiri itu bisa, Danamon, ada GoPay, DokuWallet, dan OVO. Silahkan dipilih mana yang paling sesuai. Saya hanya minta minimal paling nggak 1 hari untuk bisa iklan yang kalian posting atau kalian publish itu menghasilkan data. Data apa? Data pengunjung tentunya. Misalkan kalian pilih OVO ya silahkan klik OVO ataupun GoPay ya silahkan klik GoPay. Di bagian ini ya, checklist ini. Kalau sudah dipilih salah satu, klik next. Nah, saya tidak meminta kalian untuk mengisi deposit yang besar. Cukup 20.000 atau 15.000 monggo. Itu paling minimal dan saya perbolehkan. 15.000 atau 20.000. Diisikan di bagian ini, mau to add mau berapa, monggo. Kalaupun memang mau serius beneran, atau memang teman-teman sudah menjalankan bisnis seperti ini, atau memang sudah pengguna Meta Ads sebelumnya, monggo silahkan budgetnya disesuaikan ya. Tapi bagi pemula atau baru yang mau belajar, ataupun memang yang baru pertama kali melakukan ini, budgetnya budget minimum saja. 20.000 itu aman, 15.000 yaitu ngepas, 20.000 oke lah. 20.000 untuk 2 minggu berkurang senilai itu saya rasa tidak ada masalah ya. Gitu. Oke, setelah diisi amount, klik next ya, klik next. Ikuti prosedurnya lah, istilahnya seperti ini untuk bagian payment ini. Setelah klik next nanti akan muncul halaman seperti ini. Disclaimer lagi, tampilan bisa berbeda ya, tampilan bisa berbeda tapi fungsinya pada intinya sama. Nah, kalau di tampilan Facebook akun saya seperti ini, lalu saya klik
continue. Nanti akan diarahkan ke halaman baru dan saya diminta untuk mengisi OVO ID. OVO ID ini tentunya nomor OVO yang saya gunakan ya. Saya ketikkan misalkan di sini lalu saya klik continue, lalu nanti ada approval, 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 dan pada akhirnya eh, nanti saldo OVO kita akan terpotong sebesar amount yang tadi kita isikan. Misalkan 20.000 ya, misalkan saya isikan amount tadi 20.000, maka 20.000 nanti itu akan masuk ke akun kalian. Jadi bukan ke saya ya. Jadi saya tidak tidak dapat cipratan apa-apa sebenarnya. Itu akan masuk ke akun masing-masing, ke akun kalian masing-masing. Cara ngeceknya gimana, Pak? Deposit saya sudah masuk atau belum? Nah ini, kalian di bagian dashboard ini, silahkan nanti masuk ke bagian billing ya, bagian billing. Billing ini kok bisa diakses di bagian mana? Itu di garis 3 pojok kiri atas, di bawah logo Meta itu kan bisa diklik ya. Garis 3 mendatar itu diklik, lalu klik billing. Klik billing nanti lalu akan muncul seperti ini. Payment activity, nama akunnya siapa. Nah, di bagian kanan prepaid balance ini, kalaupun kalian tadi sudah mengisi melalui OVO atau GoPay atau yang lain, itu nilainya akan muncul di sini. Nilai uangnya berapa? Misal 20.000, ya udah 20.000 di sini. Atau 100.000 atau berapapun akan muncul di sini. Dan berikutnya ketika akan mendeposit lagi, itu silahkan klik Add Fund. Konsepnya seperti ini, iklan di Meta Ads ataupun di Google Ads ya, itu sistemnya kita deposit. Sistemnya kita menyetorkan dulu uang ke rekening di akun kita. Jadi bukan bayar di akhir, tapi kita setor dulu deposit. Nah, dari setoran itu nanti kita bisa gunakan untuk pasang iklan. Nah, nanti ketika iklannya jalan, misalkan iklan itu kita set 1 hari untuk tayang misalkan. Nah, dalam 1 hari itu nanti akan secara algoritma iklan kita ditonton berapa orang atau iklan kita menghabiskan biaya berapa, itu akan diambilkan atau memotong deposit yang sudah kita masukkan ke akun kita tadi. Seperti itu konsepnya ya. Jadi sebelum kita iklan memang kita harus deposit terlebih dahulu. Tidak bisa dibalik, tidak bisa kita pasang iklan dulu baru nanti kita bayar, tidak bisa. Tapi kita deposit bahasanya. Kalaupun kita deposit tapi kita tidak pasang iklan, duitnya hangus nggak Pak? Nggak hangus. Jadi uang itu akan di situ terus, mengendap terus. Dan kalau mau di withdrawal atau kita tarik bisa. Itu ada mekanismenya. Misalkan kalian eh, ternyata salah input, maunya 20.000 tapi ternyata ngisinya 2 juta misalkan, kebanyakan nol. Nah, kalian bisa menarik lagi, meng-withdraw ya namanya. Di-withdraw uangnya 2 juta ditarik lagi itu bisa. Jadi tidak perlu khawatir karena ini juga masuk ke akun kalian sendiri, tidak masuk ke agensi, tidak masuk ke pihak ketiga. Seperti kalian deposit ke apa ya contohnya? Ya ibarat kata kalian awal-awal menggunakan Shopee lah, kalian harus memasukkan uang ke Shopee Pay dulu ya. Nah, seperti itu. Tapi ini konsepnya hanya disamakan seperti itu saja. Nah, berikutnya ini setelah kita deposit dan dana kita masuk, tertampil di bagian ini prepaid balance ini ada nilai rupiahnya. Ini kebetulan rupiah ya satuannya. Kita mulai pasang iklan. Nah, seperti ini. Tampilan dashboard iklannya seperti ini ya. Create. Nah, yang pertama kita klik create terlebih dahulu. Oke, sebentar saya ganti slide ya. Ini karena slide untuk apa namanya? PPT-nya saya stop. Saya gunakan contoh real saja sekarang ya. Bentar, contohnya. Sebentar. Oke, oke, oke. Yang ini. Facebook Ad. Bentar. Contohnya di Ads Manager. Oke, bagian ini ya. Semoga ini bisa terlihat. Nah,
Jadi tadi di awal, misalkan di bagian ini, saya ulang saja dari awal. Close. Nah, ini saya ulang ya. Ini saya hapus dulu. Gimana ini hapusnya ini? Oh ini, saya hapus ya. Saya ulang. Delete. Oke, tampilan awalnya seperti yang tadi terlihat di slide ya. Ini saya contohkan secara real agar nanti bisa kalian praktekkan. Nah, contohnya seperti ini. Ini kita klik dulu create atau buat. Bagi yang tampilannya berbeda, saya selalu disclaimer, bagi yang tampilannya berbeda tidak perlu khawatir. Yang pasti tampilan bisa menyesuaikan settingan dari akun masing-masing dan fungsinya saya yakin pasti sama. Oke, kita membuat iklan pertama kali. Nah, kita membuat iklan pertama kali. Akan muncul seperti ini, kurang lebih seperti ini ya, kurang lebih. Kenapa saya bilang kurang lebih? Ya bisa jadi tampilannya berbeda. Tapi pada dasarnya untuk kita klik pertama kali create ini, yang tombol hijau ini, nanti kita akan diminta memilih. Kita akan iklan untuk apa? Tujuannya apa? Atau campaign-nya apa? Bahasa iklannya adalah seperti itu. Kamu iklan itu tujuannya untuk apa? Kayak orang ini ya, kayak di dunia politik. Kita mau jadi eh, apa itu namanya legislator atau caleg ya, nah, caleg ya. Dan kita harus kampanye, ya. Harus kampanye. Kampanye itu kayak kita mengenalkan diri atau kita mematok satu tujuan. Nah, untuk iklan ini sama. Bahasanya kita menggunakan campaign-nya mau apa. Secara umum ada 6 ya. Yang pertama adalah kita mencari awareness. Awareness ini apa? Artinya di bagian kanan bawah, keterangannya di bawah gambar toa itu ya. Show your ads to people who are most likely to remember them. Jadi iklan kita akan ditunjukkan ke orang-orang yang sekiranya mudah mengingat apa yang dia lihat. Nah, bagusnya Facebook, bagusnya Google, itu adalah mereka punya data. Orang-orang yang sekiranya sesuai dengan tujuan kita itu siapa aja. Nah, itu bagusnya mereka itu. Beda kalau kita iklan di surat kabar. Kita iklan di surat kabar itu ya iklan kita dicetak di kertas ya. Yang baca siapa? Yang baca ya orang yang membeli kertas itu. Di saat sekarang tentunya ya. Orang yang membaca kertas itu. Lalu kita sebagai pemasang iklan tahu nggak siapa yang baca kertas? Kan nggak tahu ya. Karena kertas surat kabar itu kan dijual di segala pelosok ya. Nah, tapi kita nggak tahu yang baca iklan kita siapa. Nah, tapi kalau kita menggunakan platform digital seperti ini, seperti Facebook, Meta Ads, atau Google Ads ini, kita akan tahu siapa saja yang melihat iklan kita. Karena apa? Ya karena Facebook, karena Meta atau Google itu punya data. Siapa saja sekiranya yang cocok dengan iklan yang kita jual atau kita pasang. Nah, untuk awareness, ini ya, ketika kita pilih iklan awareness ini diberikan keterangan. Iklan ini cocok untuk yang ingin mencari reach. Reach itu apa? Nah, itu bisa diklik di bagian information ini ya. Reach the maximum number of people who may be interested in your brand. Reach itu istilahnya eh, jumlah sebanyak mungkin orang yang sekiranya menyukai, yang kemungkinan besar menyukai apa yang kita tawarkan, atau apa yang kita perlihatkan. Lagi-lagi Meta punya datanya seperti itu. Selain reach juga bertujuan untuk meningkatkan brand awareness. Brand awareness itu tentunya adalah menciptakan kesan positif di benak konsumen ya. Jadi kenapa brand-brand besar seperti Aqua, seperti Samsung, seperti Toyota, itu kenapa masih selalu iklan di TV?
Kenapa masih selalu iklan di billboard? Kenapa masih selalu membuat event yang mereka sponsori? Salah satunya adalah untuk selalu mengupdate brand awareness, mengupdate ingatan-ingatan yang ada di konsumennya, agar paling nggak tetap menjadi brand yang positif, brand yang bisa menimbulkan kesan yang baik ya, seperti itu. Nah, ini bisa untuk kalau kita pilih awareness, kita bisa untuk meningkatkan brand awareness produk kita. Bisa juga ketika kita pilih campaign awareness ini untuk meningkatkan atau reach people who are more likely to watch your video. Ketika kita membuat konten marketing ini dalam bentuk video, itu bisa meningkatkan. Orang-orang sekarang kan senangnya nonton konten berbau video ya, berbau video lucu, video konten apa kocak, video viral seperti itu. Bisa juga untuk store location awareness. Reach people using the physical location for your business. Ini adalah orang-orang yang sekiranya senang datang langsung atau mengunjungi toko yang kita buka. Ini terutama adalah target pasar yang berada di satu wilayah yang sama. Berikutnya adalah terkait dengan traffic. Traffic ini adalah terkait lalu lintas atau kunjungan. Intinya adalah orang yang datang ke platform promosi kita, entah itu website pribadi, entah itu media sosial pribadi, entah itu akun merchant di marketplace pribadi, marketplace nasional, misalkan kita punya merchant di Shopee, nah itu kita buat iklan dengan campaign traffic ini agar apa? Agar orang yang melihat iklan kita itu akan menuju ke merchant Shopee kita ataupun akan menuju ke website pribadi kita. Yang ketiga ada engagement, ada leads, dan ini nanti kalian bisa apa namanya pelajari satu persatu ya. Di sini keterangannya sudah terlihat dan kalian bisa mencocokkan data-data yang tertulis di sini dengan pengalaman yang akan kalian dapat ketika kalian mencoba satu-satu. Saya tidak mengarahkan untuk memilih yang mana, tapi silahkan nanti disesuaikan. Kalau saya recommended untuk memilih di antara awareness, traffic, atau engagement. Nah, untuk contoh ini saya memilih engagement karena iklan yang saya pasang ini nanti tujuannya agar banyak yang ngechat. Nah, banyak yang ngechat saya atau ke admin baik via WhatsApp, Instagram chat maupun Facebook chat. Nah, makanya saya pilih engagement. Di sini tertulis engagement itu apa? Get more message, video view, post engagement, page likes, or even respond. Nah, ini juga berkaitan dengan apa yang kita pelajari di minggu sebelumnya ya. Jadi bagaimana kita bisa engage dengan customer kita merasa kita dekat dengan mereka. Jadi setiap apa yang kita sajikan itu mereka mau merespon, mereka mau menanggapi. Nah, setelah kita pilih salah satu ini, kita klik continue. Nah, ini nanti sambil diamati ketika membuat iklan seperti ini ya. Apa yang muncul di sini walaupun bahasa Inggris ya kalian harus memahami maksudnya apa. Nah, jangan lupa kalau saya selalu menekankan kita harus memberi nama, campaign name-nya harus kita isi, kita ganti ya. Misalkan iklan engagement nomor 1 Desember. Kalau saya biasanya seperti itu. Nomor 1 ini saya strip Desember 2022. Nanti misalkan buat iklan lagi, engagement untuk nomor 2 di bulan apa, nanti silakan diatur sendiri. Ataupun penamaannya monggo terserah. Yang pasti ketika kita membuat iklan, harapannya kita bisa mengklasifikasikan tiap-tiap campaign-nya. Jangan sampai kita malah bingung sendiri saking banyaknya iklan, mana yang paling efektif. Nah, kita harus membedakan ini agar kita tahu iklan mana yang paling menghasilkan. Berikutnya adalah special ad category. Ini saya biasanya tidak mengubah apapun, tapi nanti silakan boleh dipelajari. Tipenya adalah auction, ini bisa diedit, tapi tidak ada opsi auction atau lelang.
campaign objektifnya engagement seperti yang kita pilih tadi ya. A/B test ini kalau kalian sudah beberapa kali menggunakan atau beberapa kali membuat iklan, ini silahkan diaktifkan. Tapi kalau baru pertama kali, ini dinonaktifkan dulu. Nanti kita pelajari lebih lanjut A/B test itu apa. Advantage campaign budget ini di-off-kan saja, lalu kita pilih next. Nah, masuk ke next, next kita harus memberi nama lagi untuk set name-nya apa. Biasanya saya beri nama sama dengan tadi nama iklan, nama set yang pertama. Iklan engagement nomor 1 Desember 2022. Nah, di sini karena saya tadi pilihnya engagement, ditawarkan di sini conversionnya mau kemana, atau engagementnya itu mau lebih ke apanya. Nah, di sini saya pilih messaging application ya, jadi platform untuk berbagi pesan ya, tujuannya ke situ. Kalaupun kalian pengen ke website juga nggak apa-apa. Misalkan kalian sudah punya website, ketika ada orang yang melihat iklan kalian, nanti orang itu akan diarahkan ke websitenya ketika iklan kalian diklik. Bisa juga ke Facebook page-nya, agar ketika orang melihat iklan kalian itu akan menuju page kalian. Kalau saya di sini mencontohkannya, saya memilih untuk messaging app. Jadi kalau ada yang melihat iklan saya lalu merasa tertarik, dia ketika menekan tombol itu langsung akan terkonek atau terhubung ke nomor WhatsApp bisnis yang terdaftar. Nah, ini tipe ini bisa dilihat ya. Ini informasinya. Nanti bisa dibaca. Lalu ini Facebook page-nya apa? Ini bisa dihubungkan dengan Facebook page yang tadi sudah kita buat. Misalkan kita punya banyak page, tidak hanya satu atau lebih dari satu, dan kita nanti dihubungkan ke akun ini bisa jadi ketika kita klik iklan satu kali, bisa langsung terhubung ke berbagai page atau banyak page. Nah, berhubung ini tadi kita baru buat dan baru satu page-nya, jadi yang muncul hanya satu. Lalu kita bisa mengkoneksikan, nah, terutama dari platform di Meta grupnya. Grup Meta kan ada tiga toh, ada tiga brand ya, ada Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp. Nah, ini makanya enaknya kalau kita menggunakan platform Meta Bisnis, itu kita bisa sekaligus iklan sekali klik langsung muncul di Facebook dan Instagram. Nah, ini misalkan kalian sudah punya akun Instagram bisnis atau Instagram yang isinya produk-produk bisnis, kalian bisa klik connect account ini ya. Setelah connect account, nanti kalian klik, jangan lupa centangnya. Ditambahkan juga WhatsApp, nomor WhatsApp. Nah, catatannya untuk WhatsApp di sini yang bisa digunakan adalah WhatsApp bisnis, bukan WhatsApp pribadi, bukan WhatsApp yang biasa. Jadi kalian harus menginstal WhatsApp bisnis. Ada sendiri kan, ada WhatsApp bisnis kan. Nah, itu harus menggunakan itu, nomor itu. Kalau nomor WhatsApp biasa, dia tidak bisa, tidak terkonek. Nah, misalkan ini mau dikoneksikan tiga-tiganya, ya silakan. Ini klik connect account, nanti diisi datanya, lalu diklik centang. Untuk optimization and delivery ini tidak usah dirubah. Nah, untuk budget ini, budget dan jadwal atau schedule, ini mau di-set harian atau selama iklan berjalan, monggo. Kalau budgetnya minim, misalkan mau di-set daily, ya ini diklik yang daily saja atau harian, budget harian. Berapa budget harian? Kita coba isikan paling minimal ya, setahu saya 15.000. Oh, ini berapa ini? 150 ya. 15.000. Oh, minimal 15.694. Berarti harus lebih dari itu sekarang. Ya 16.000 lah. 16 ya, 16.000 boleh. 16.000 boleh. Berarti nanti kalian
ngisi depositnya jangan 15.000 ya, 16.000. Nih, eh, jadi iklan ini kita set satu hari, daily maksudnya, harian, dan satu hari 16.000. Kapan mau tayang? Nah, ini bisa kita set, klik saja tayangnya kapan. Misalkan 5 Desember atau kapan lah. Nah, ini harus dijalankan sebelum deadline-nya ya. Deadline-nya kan 18. Nah, berarti kalian selama dari tanggal 5 sampai 18 ini salah satu harinya kalian harus beriklan. Boleh satu hari, kalaupun memang mau berhari-hari juga boleh. Misalkan ini ya, misalkan daily budget 16.000. Ini kan saya klik cuma 6 Desember ya. Berarti ini iklannya akan berjalan, harapannya cuma satu hari. Harapannya mulai dari tanggal 6 Desember maksudnya. Tapi ketika kita cuma mau set satu hari, berarti kita harus mengeklik juga berakhirnya kapan. Kan tadi mulainya 6 Desember jam berapa nih? 1.53 pagi misalkan. Nah, ini kita set juga berakhirnya kapan? Misalkan tanggal 7 jam jam yang sama misalkan ya. Ini ad set using a daily budget or daily income must be exceeded. Oke, ini berarti kita set jam 00 aja. 00 bisa nggak sih? Oh, sebentar, sebentar. Oke, ini 11. Nah, 11 PM bisa ya. Ataupun mau kalian rubah menjadi lifetime. Lifetime itu misalkan ini ya, schedule-nya dari tanggal 6 sampai tanggal 7 di set 3,5 juta, atau di set berapa lah, jangan 3,5 juta ya, 50 ribu misalkan. Bentar ya, 50 ribu ini kan bisa ya. Ini nanti sesuai kemampuan saja. Saya cuma pengen yang penting setiap mahasiswa, setiap akun mahasiswa itu ada data hasil pasang iklan paling enggak satu hari. Budgetnya berapa? Paling minim tadi berapa? 16.000. Nah, itu silahkan di set. Nah, yang menjadi poin juga salah satunya adalah bagaimana kalian menentukan audiens atau target dari siapa yang menonton iklan kalian. Create new audience di sini ya. Nah, di sini kalian bisa create new custom audience. Oh, ini jangan yang ini dulu lah. Yang ini dulu, kalian searching yang ini. Lokasinya mau di mana? Misalkan seluruh Indonesia, ini boleh, tapi terlalu luas. Ini silahkan ganti. Misalkan people living, sebentar, saya searching di mana nih? Di Jakarta. Ini bisa di-search by kota ataupun by provinsi atau by satu region tertentu. Misalkan ini ya, iklan ini akan saya set hanya untuk orang-orang yang tinggal di Jakarta. Makanya ini saya set muncul di Jakarta. Ketika saya mau menambahkan di Jakarta sama Bali, Pak, ya udah kita search di sini Bali misalnya. Muncul di sini Bali. Kita cek yang paling paling ini ya, paling sesuai ya. Ini kan ada banyak nih, Bali Indonesia State, ada Bali India. Ini jangan Bali India dong. Jadi kita harus juga melihat, jangan terburu-buru. Bali Indonesia State kita klik. Berarti iklan kita akan muncul di orang-orang yang tinggal di Bali dan Jakarta. Lalu umur berapa yang mau dilihat? Nah, ini bisa kita set. Kita jualan sepatu ya, berarti kita harus menyesuaikan orang-orang yang melihat iklan kita umur berapa saja. Misalkan umur 19 sampai ini umur berapa lah, misalkan karena sepatu sport ya umur 35 misalkan. Ini sambil kita lihat di bagian kanan ya. Setiap kita mengganti isian ini, audience definition ini akan menyesuaikan atau berganti. Targetnya semakin ini yang hijau ini kan masih di tengah. Kalau ini bagian audience definition ini sudah berpindah di bagian kiri, itu berarti target audiens kita sudah semakin spesifik. Itu artinya semakin bagus. Di sini juga tertulis estimate audiensnya masih terlalu besar, 10.400.000 calon audiens. Nah, dari segitu kan kita
belum tahu ya, belum tahu eh, dari 10 juta orang itu yang sekiranya cocok dengan iklan kita siapa. Makanya kita perlu lebih menspesifikkan. Dengan cara apa? Ya ini, kita memilah-milah lagi orang-orang di Bali, Jakarta, yang umur berapa, dan yang seperti apa. Ini perlu kita tentukan. Nah ini gendernya apakah laki-laki dan perempuan, ataukah hanya laki-laki saja atau perempuan saja. Misalnya kita pilih satu, laki-laki saja, misalkan. Yang bisa bahasa apa, misalkan. Bahasa, sebentar, ini bisa diklik nggak? On this option, ini kita perlu melihat yang this option is not available because your audience include people in Indonesia who under 21. Coba kita set ke 22. Nah, ini language-nya bisa kita pilih. Jadi, mereka sudah men-set yang sekiranya memang sesuai dengan kondisi aslinya. Misalkan ini ya, age-nya saya ganti 22 sampai 35. Nah, di sini yang saya nanti juga memberikan penilaian lebih adalah bagaimana cara kalian itu menemukan atau mentargetkan audiens secara spesifik. Di bagian ini ya, detail targeting ini. Ada add demographic, interest, and behavior. Ini browse saja, klik browse ya. Ini ada demographic, interest, behavior. Klik satu-satu. Ini mungkin pernah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan awal dulu ya, bagaimana cara beriklan. Nah, ini kalian search atau kalian klik satu-satu. Misalkan ya, misalkan untuk bagian demographic, relationship-nya, wah ini kita nyari yang sudah menikah. Kita klik, jangan lupa diklik ini ya, married, atau yang single, kita klik ya. Nah, di sini di setiap bagian ini akan ditunjukkan ini ya, size-nya berapa. Size ini adalah data yang Facebook punya, yang Meta punya, bahwa orang yang married atau yang menikah di Bali dan Jakarta umur 22 sampai 35 itu ada sekitar 281 juta sampai 330 juta. Loh, ini sangat banyak. Nah, ini bisa kita manfaatkan di sini. Ini untuk bagian relationship ya, demographic. Nanti belum interest-nya. Ini diklik, belum behavior-nya, karakteristiknya seperti apa. Apakah orang yang ini ya, sering traveling, frequent traveler, dan lain sebagainya. Ini kan nanti kalian explore. Dan akan saya berikan penilaian nanti di sini. Misalkan saya klik yang frequent traveler. Oke. Oke, ini sudah. Lalu jangan lupa save this audience agar nanti kita bisa gunakan di lain waktu. Misalkan ini saya beri nama audiens Desember 2022 nomor 1 misalkan save. Dan audiens yang kita simpan ini bisa kita gunakan nanti lagi misal kita mau pasang iklan. Nah, untuk berikutnya placement ini kita ngikut saja, tidak ada yang perlu dirubah kecuali kalian mau ekspor lebih lanjut ya. Ini saya mengajarkan yang basic saja, tapi kalau kalian mau mengeksplor dan kalian punya ilmunya, punya wawasan yang lebih luas, punya dasarnya, terutama kalian boleh menggunakan secara lebih expert. Nah, di bagian terakhir kita juga disuruh memberi nama. Kita lihat di bagian kiri atas, itu ada iklan engagement nomor 1, iklan engagement nomor 1, lalu ada new engagement ad. Nah, ini kita perlu berikan nama juga. Saya biasanya menyamakan namanya. Engagement nomor 1 Desember 2022. Oke. Nah, di sini ini di bagian terakhir sebenarnya. Ini kita melengkapi kontennya mau apa. Di sini di bagian identitas atau identitinya Facebook page-nya apa? Page halaman page Facebooknya yang mau dikoneksikan apa? Kebetulan kita baru satu, jadi di sini otomatis yang tertampil di sini adalah page yang kita buat tadi. Nah, kita bisa mengkoneksikan juga dengan Instagram account karena saya belum membuat yang contoh Instagramnya, jadi saya belum bisa menampilkan di sini. Kalau teman-teman sudah ada Instagram khusus untuk bisnisnya bisa dikoneksikan. Ini lalu kita diminta untuk format kontennya mau apa? Apakah single image atau foto tunggal atau video tunggal ataupun karusel.
Carousel ini adalah itu ya, format banyak foto yang dijadikan satu urutan seperti itu. Nah, di sini lalu sebentar, ini di bagian mana ya? Oke, ini carousel. Nah, ini ya, bagian add kreatif ini adalah untuk menampilkan kontennya, apakah foto atau video. Kalian juga nanti saya minta untuk membuat satu foto atau video yang menarik, yang berkaitan dengan apa yang kalian tawarkan melalui iklan ini. Misalkan kalian seolah-olah jualan produk, produk sepatu misalnya, ya kalian harus membuat posternya atau membuat foto sepatu yang menarik untuk dipasang di iklan ini. Misalkan ini saya tidak jadi pakai karusel, saya pakainya single image ya, contoh biar gampang. Nah ini setelah kita pilih single image, di sini ada media, add media. Nah, ini kalian tinggal add saja apa namanya foto yang sudah kalian desain sebagus mungkin, kalian upload ke sini, nanti kalian pilih, lalu nanti akan muncul. Misalkan ini ya, saya pilih add image, image-nya bisa dari Instagram juga ya. Misalkan saya pilih ini karena gambarnya hanya ada ini ya. Misalkan seperti ini. Nah, nanti akan langsung di preview di feed, ini feed Facebook ya. Ini nanti gambarnya seperti ini. Nanti di story akan seperti ini. Di apa ini? Instan artikel akan seperti ini. Misalkan saya pilih down. Nah, ini di bagian kanan akan langsung diberikan preview seperti ini. Nah, di sini juga saya akan menilai terkait dengan teks dijual. Bagaimana kalian memilih sebuah caption atau konten konten yang menarik. Dijual sepatu, bla bla. Headline-nya apa? Nah, ini kan langsung diberi preview ya di bagian kanan ini. Saya tadi tulis dijual sepatu. Ini di bagian kanan ini akan langsung muncul Exit Store dijual sepatu. Headline-nya diskon. Ini contoh. Kalian boleh mengeksplor dan harus mengeksplor. Nah, ini contoh seperti ini. Ini bagian previewnya kalian harus memperhatikan. Ini hanya contoh di preview placement di Facebook ya. Belum kalau kalian mengkoneksikan dengan Instagram, nanti akan muncul juga previewnya. Dan ini setelah kalian isi semua, kalian pelajari masing-masing, klik paling kanan bawah ada tombol publish. Nah, ada tombol publish. Kalau sudah klik tombol publish, nanti iklan yang kalian buat nanti akan muncul di bagian depan. Ini ini ya, saya cancel dulu. Misalkan seperti ini. Nanti setelah iklan sudah berjalan, data terkait pengunjung akan muncul di bagian sini semua. Akan detail sekali. Nah, ini yang akan kita lihat nanti sebagai data analisis di tugas ketiga. Maka dari itu iklannya harus jalan. Paling enggak 1 hari. Dengan budget minimum nggak apa-apa, 16.000. Nanti kita lihat di sini seberapa efektif kalian menargetkan kata kunci, menargetkan audiens, seberapa pinter kalian membuat kata-kata sapaan tadi ya di page, bagaimana kalian memaksimalkan otomatisasinya seperti apa. Nah, ini kita belajar praktikal di sini. Dan yang pasti kalian harus mencoba dulu ya. Terkait nanti hasil iklannya optimal atau enggak, nanti urusan yang lain sebenarnya. Yang pasti saya ingin mengajarkan dan mengevaluasi setelah kalian praktek, kalian kurangnya di mana. Karena ini memang bagian dasar ya, bagian dasar yang sedikit banyak kita sudah mempelajari terkait dengan konsep-konsep yang ada di dalam eh, konsep beriklan menggunakan platform digital ini. Ada otomatisasi, nanti ada data yang disajikan oleh platform terkait dengan kebiasaan mereka, lalu terkait dengan eh, apa namanya data yang bisa kita olah dari yang kita dapatkan selama kita beriklan. Jadi nanti kita akan mendapatkan beberapa pembelajaran dari praktikal ini
terutama ya, sehingga nanti kita bisa mengembangkan bagi orang-orang yang senang bereksperimen, terutama dalam digital marketing ini salah satu yang menjadi dasar sebenarnya. Dasar kita memahami logik. Kenapa iklan itu bisa sangat powerful ya bagi marketer-marketer saat ini. Jadi saya harap ini nanti bisa menjadi apa namanya tambahan wawasan karena kalau kita tidak ada prakteknya dengan teori saja nanti kita kurang maksimal outputnya. Mungkin seperti itu sedikit penjelasan, walaupun ini panjang sekali penjelasannya ya. Nanti silakan dikerjakan. Waktunya saya ulang lagi 2 minggu. Jadi hari ini inti dari penyampaian materi ini adalah saya memberikan tugas proyek akhir bagi individu mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Artificial Intelligence Marketing sebagai syarat untuk mengikuti ujian akhir semester. Dikerjakan tiap akun mahasiswa, pengerjaannya monggo silahkan boleh diskusi, boleh boleh bareng-bareng sambil saling belajar satu sama lain. Nanti kita harapannya bisa memberikan pengetahuan baru, wawasan baru dari konsep artificial intelligence yang banyak diadopsi oleh konsep iklan secara digital. Seperti itu, saya cukupkan untuk penjelasan ini. Semoga bisa dimengerti dan selamat mengerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.